Pencarian talenta baru untuk memperkuat timnas Indonesia terus dilakukan oleh PSSI, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu nama yang kini menjadi sorotan adalah Mauro Zelstra, penyerang keturunan Indonesia yang bermain di klub Belanda, FC Volendam U21. Pemain kelahiran Zaandam, Belanda, pada tanggal 9 November tahun 2004 ini memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ayahnya yang berasal dari Bandung. Tinggi badan Zelstra mencapai 188 cm menjadi salah satu keunggulan fisiknya, membuatnya menjadi ancaman serius di kotak penalti lawan. Zelstra memulai karir sepak bolanya di Akademi AZ Alkmaar, salah satu akademi sepak bola terbaik di Belanda, dan sekarang gabung di Volendam. PSSI yang gencar mencari pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia tentu tidak melewatkan kesempatan untuk memantau perkembangan Zelstra. Kabarnya, PSSI sudah memasukkan nama Zelstra dalam daftar pemain potensial. Meskipun hingga kini belum ada permintaan resmi, pemain muda ini sudah menyatakan kesediaannya untuk membela skuad Garuda. Bahkan, dia telah mengirim berkas yang diperlukan kepada federasi, menunjukkan keseriusannya untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Mauro Zelstra adalah tipe penyerang murni dengan insting mencetak gol yang sangat tajam. Konon, performanya di level junior bahkan lebih baik dibandingkan dengan Rafael Struijk. Berbicara tentang latar belakangnya, ia tumbuh besar di lingkungan yang sangat mendukung pengembangan bakat sepak bolanya, mulai dari Akademi AZ Alkmaar, Amsterdam FC, hingga NEC Nijmegen. Sebagai seorang penyerang, Zelstra memiliki keunggulan dalam hal positioning, ketenangan di depan gawang, serta kemampuan duel udara yang sangat baik. Dengan tubuh tinggi dan postur yang kokoh, Zelstra kerap memenangkan duel dengan bek lawan, baik di darat maupun di udara. Selain itu, Zelstra dikenal sebagai pemain yang rajin bekerja keras, baik dalam menyerang maupun bertahan. Pemain timnas Indonesia, Jay Izzes mengalami cedera usai resmi jadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Italia. Jay Izzes resmi mencatatkan debutnya bersejarah pada pekan kedua Liga Italia 2024-2025 pada laga Fiorentina vs Venezia, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Pertandingan pun berakhir dengan skor 0-0. Setelah absen di pekan pertama karena akumulasi kartu, Jay Izzes dipercaya pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco untuk main sejak awal di laga tersebut. Jay Izzes resmi menjadi pemain asal Indonesia pertama yang unjuk gigi di kasta tertinggi Liga Italia yang membuat masyarakat tanah air bangga. Akan tetapi, Jay Izzes tidak main hingga akhir pertandingan karena pada menit ke-68 harus digantikan oleh bek Austria, Michael Svoboda. Jay Izzes terpaksa ditarik keluar karena meringik kesakitan akibat beberapa kali kakinya berbenturan dengan pemain Fiorentina. Termasuk saat ia hendak melakukan syuting ke gawang lawan di dalam kotak penalti. Sampai saat ini belum diketahui apakah cedera yang dialami Jay Izzes itu parah atau tidak. Diharapkan pemain berusia 24 tahun ini tidak mengalami cedera serius. Sebab, Jay Izzes sangat dibutuhkan jasanya oleh Venezia dan utamanya timnas Indonesia asuhan Sintayong yang akan mentas di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong tidak mau hianati kepercayaan dari timnas Indonesia kepadanya. Walau sebenarnya, ada 10 tawaran datang dengan angka yang lebih menggiurkan. Sintayong sudah memperpanjang kontraknya sampai akhir tahun 2027 pada akhir Juni kemarin. Dalam wawancara dengan KBS World Indonesian, Sintayong akhirnya bisa mengungkapkan fakta yang ada. Kalau dirinya, sebelum perpanjangan kontrak dengan PSSI, sempat disodori 10 tawaran berbeda. Sebenarnya saya mendapat banyak tawaran, ketika Piala Asia saya juga dapat tawaran dari tim-tim lain, jelasnya. Sekarang sudah perpanjang kontrak dan saya bisa mengatakannya ada sekitar 10 tempat yang menawari saya.
Saya pun tidak memanfaatkannya kepada PSSI untuk perpanjangan kontrak saya sendiri, jelas itu tidak etis, ungkapnya. Sintayong menegaskan, dirinya tidak mau berkhianat dari Timnas Indonesia dan PSSI. Jalan skuad Garuda masih panjang, pria asal Korea Selatan itu mau terus catatkan momen-momen indah. Saya sudah berbicara banyak hal dengan Pak Erik soal perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam hal ini, saya tidak mau mengkhianati mereka. Saya tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang sudah dibangun dan itu adalah filosofi hidup saya, katanya. Selama 4 tahun 6 bulan, 2 tahun pertama sangat melelahkan. Tetapi, saya sekarang mulai melihat hasil kerja kerasnya. Kalau meninggalkan ini semua, sepertinya terlalu sayang dan bisa saja menyesal, tambahnya. Apalagi para pemain yang setia kepada saya, sudah saya anggap seperti anak-anak saya sendiri. Meski kami tidak berbicara dalam bahasa yang sama, mereka sangat polos dan selalu mendengarkan dengan baik. Hal-hal seperti itu yang menyentuh hati saya, tutup pelatih berusia 53 tahun tersebut. PSSI mengonfirmasi bahwa Marten Paes memenangi sidang Court of Arbitration for Sport FIFA pada Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Kiper FC Dallas itu langsung didaftarkan untuk bela Timnas Indonesia. Kiper berusia 26 tahun itu sudah menjadi WNI lewat proses naturalisasi sejak tanggal 30 April tahun 2024. Ada satu permasalahan yang dialami oleh Marten Paes sehingga belum bisa memperkuat tim merah putih. Hal itu karena FIFA masih menolak perpindahan asosiasi dari Belanda ke Indonesia. Kiper FC Dallas itu tercatat pernah membela timnas U21 Belanda saat berusia 22 tahun. Menurut aturan terbaru FIFA, pemain yang membela tim nasional di atas usia 21 sudah tidak diperbolehkan berganti federasi. PSSI sebenarnya sudah berjuang agar proses perpindahan federasi Marten Paes bisa segera selesai. Kini perjuangan PSSI berjalan sukses lantaran Marten Paes sudah resmi bisa membela Timnas Indonesia. Ini berarti, kiper berusia 26 tahun itu bisa membela Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Arab Saudi pada laga perdana Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, Kamis, tanggal 5 September tahun 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi pada laga kedua Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Marten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili Timnas Indonesia, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Kehadiran Marten Paes tentu saja akan menambah kuat penjaga gawang Timnas Indonesia. Apalagi sebelumnya sudah ada Hernando Ari. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Marten Paes akan memperkuat Timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir. Kami menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka dan menanti tim nasional Indonesia meraih performa yang lebih baik, tutupnya. Adapun Sintayong akan memanggil 26 pemain ke Timnas Indonesia. Timnas Indonesia rencananya berangkat ke Arab Saudi pada tanggal 31 Agustus tahun 2024. Untuk pemain-pemain abor, bisa langsung berangkat ke Arab Saudi tanpa harus berkumpul di Jakarta.